Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program podcast Suara Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berkhidmah untuk umat. Ya, alhamdulillah alamin. Pada siang hari ini menuju sore ya, kita di ruang podcast Ipari Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Bapak Slamet Edi Purnomo SSSPD. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Prambon. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar? Alhamdulillah. Khair ya. Sehat. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya ke sini tadi? Ya, lancar. Macet? Alhamdulillah. Ya, ini tadi barusan mendung, jadi kita agak cepat-cepat untuk datang ke sini untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Iya, soalnya Prambon itu termasuk daerah yang pucuk ya. Paling jauh. Maksudnya pucuknya Sidoarjo ya, perbatasan dengan Mojokerto ya. Ya, benar. Ya, baik Bapak. Hari ini kira-kira materi apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman sahabat Ipari? Ya, pada kali ini kita akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa, ya. Bagaimana itu? Begini ya, Bapak. Ciri-ciri orang bertakwa itu di banyak ayat Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya adalah misalkan ada di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Ada lagi ciri-ciri orang bertakwa itu di surat Al-Mu'minun 1 sampai 11. Dan ada lagi surat Al-Imran ayat 35 sampai ayat 36. Itu menerangkan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Tapi pada kali ini kita akan menerangkan ciri-ciri orang bertakwa di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Di awal surat Al-Baqarah itu kan bahwasanya orang-orang bertakwa itu sebelum menerangkan tentang orang bertakwa, di sana dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalimat dzalikal kitabul la raiba fihi ini adalah isim isyarah yang menunjukkan jauh. Kenapa kok dikatakan ini mengandung arti ini? Kan Al-Qur'an itu yang ditujukan kepada Al-Qur'an lil qorib, berarti kalimatnya isyarah lil qorib. Di Al-Quran, inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di sana dijelaskan siapa saja orang-orang bertakwa, itu dijelaskan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat, ya. Sholat di sini adalah sholat maktubah, sholat fardu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi di samping itu orang-orang bertakwa adalah meyakini dengan hal-hal yang gaib. Di antara hal-hal gaib itu adalah malaikat, jin, iblis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu salah satu tandanya adalah dan kami anugerahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan. Artinya kita sebagai orang bertakwa, kita sebagai orang beriman itu tidak memberikan harta yang telah dititipkan kepada kita secara keseluruhan. Akan tetapi harta yang kita diberikan oleh Allah itu diminta oleh Allah sebagian karena di situ adalah hak-hak orang lain. Ya, jadi andai kata harta itu bermanfaat bagi orang lain, ya kita berikan kepada orang lain. Ya, di terusan ayat itu setelah mendirikan sholat, ciri-ciri orang bertakwa, terus meyakini dengan hal-hal yang gaib. Selanjutnya yaitu menginfakkan atau menasarufkan harta yang telah diamanahkan kepada orang lain, bagi orang-orang yang untuk orang-orang yang belum mampu, karena itu kewajiban kita, karena ada harta kita, ada hak untuk orang lain, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan kehidupan akhirat mereka yakin. Tidak hanya yakin tapi bagaimana dengan keyakinan itu, karena di akhirat itu pasti ada balasan, pasti ada timbangan yang segala perbuatan manusia itu nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu
gerak tingkah laku manusia di dunia ini semuanya adalah tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah kita rencanakan, terus apa yang kita planningkan, itu semua juga tentu atas kehendak kehendak Allah Subhanahu wa SWT. Makanya seperti yang Pak Slamet bilang tadi, yang menjadi hak orang lain itu tentu harus kita tunaikan. Iya. Meskipun dia rezekinya atau hartanya itu Iya. melalui kita, Iya. tapi karena hak itu sudah Ada pada ada kita, maka- peraturannya ya, Iya, aturannya, semuanya maka ya harus kita harus memberikannya. nggih. Betul. Nah, maka ditutup ayat itu ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan keberuntungan. Siapa itu tadi? Orang yang mendirikan sholat, meyakini dengan sesuatu yang gaib, menafkahkan sebagian harta, selanjutnya mentunaikan hak orang-orang lain, yang karena itu membutuhkan. menjadi kewajiban kita terhadap mereka. Nah, golongan orang-orang seperti itu tadi, orang-orang yang bertakwa tadi yang telah lebih dulu kami sampaikan, itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan merupakan mereka itu orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirnya, di akhiratnya. Ya. Sangat-sangat mulia sekali kalau Iya. orang yang sudah dianggap bertakwa kemudian juga menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu kita semua juga ingin merasakan seperti itu, Iya, nikmatnya menjadi orang yang Ya, bertakwa. oleh sebab itu apapun yang telah digariskan oleh Allah kepada kita melalui firman-Nya, maka kita hendaknya lah kita patuhi dan kita turuti, karena itu ada hikmah besar di balik perintah dari ayat-ayat Al-Quran yang tersurat di dalam firman-firman Allah itu. Iya. Terus apa? Sebagai penutup dari keterangan yang kami sampaikan ini, marilah dari apa yang pemaparan yang kami sampaikan itu, hendaknya kita mengikuti aturan-aturan Allah, sehingga aturan-aturan itu apabila kita patuhi, insya Allah sangat bermanfaat bagi diri kita dan untuk orang lain, karena manusia itu diciptakan khairun nas anfa'ul linnas. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan disertai hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu ya Iya, pemirsa dan sahabat-sahabat IPARI yang menyaksikan podcast ini. Itu saja yang dapat Pak Slamet sampaikan. Iya, benar. Untuk closingnya mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya berharap para pendengar atau para pemirsa yang ada di rumah, apa yang kami sampaikan bisa memahami dan bisa dipraktekkan, Ya mungkin bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Toh manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi kembali kepada dirinya masing-masing, untuk kehidupan setelah kematiannya, yaitu kehidupan yang langgeng, yaitu akhirat. Iya, ini saja yang bisa kami sampaikan, yang mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh para pemirsa dan para pendengar yang ada di mana saja. Ya, cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube IPARI Sidoarjo. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.